Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Akega. Sebelum beribadah, kakak akan bacakan beberapa peraturan ya. Yang pertama, saat beribadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua, saat beribadah harus memakai baju yang rapi. Yang ketiga, saat beribadah tidak boleh sambil bermain ya. Yang keempat, saat beribadah, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik harus antusias mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap beribadah? Selamat beribadah ya. Aduh, udah jam berapa ini? Kak Kris kok lama banget gak datang-datang. Pasti ini adik-adik yang di rumah udah menunggu ini. Mana ibadahnya mau mulai? Gak datang-datang, jam berapa? Ini dia Kak Kris. Kenapa Kak Kris kok sampai ngos-ngosan? Kenapa? Kesiangan Kak. Aduh, kok bisa kesiangan? Tadi malam aku main game dulu, tidurnya kemalaman. Ini nih kebiasaan ini, sukanya main game sampai malam-malam. Iya Kak. Kan kemarin-kemarin sudah dikasih tahu jangan main game sampai malam-malam Kak Kris. Ini diulangi lagi. Aduh, ini udah jam berapa loh Kak Kris? Jam 9. Ditungguin adik-adik di rumah ini. Iya. Tapi Kak Kris ngos-ngosan dari tadi, katanya terlambat bangun. Udah mandi atau belum Kak Kris? Udah. Bener. Iya Kak. Coba. Bener udah mandi ya? Udah. Sekarang Kak Kiki mau tanya nih. Kak Kris ada yang lupa apa enggak ya? Lupa. Iya. Lupa apa enggak? Enggak. Bener. Iya. Kak Kris tadi sudah berdoa apa belum? Oh iya Aduh, Kak. sudah baca Alkitab apa belum Kak Kris? Belum. Aduh Kak Kris. Aduh, nah makanya ya Kak Kris ya. Tadi kan kesiangan. Besok lagi ndak usah diulang ya Kak Kris. Siap Kak. Kalau sudah tahu ibadah nih pagi ini, tidurnya jangan malam-malam. Iya. Ya kan? Nah, sampai baca Alkitab aja lupa nih Kak Kris. Aduh, berdoa juga lupa. Aduh Kak Kris. Nah, yaudahlah Kak Kris. Ini adik-adik yang di rumah udah nunggu nih. Oh Ya, iya. kan ini ada ibadah online nih Akeganya, ya kan? Iya. Yuk kita mulai aja ya Kak ya. Iya Kak. Yuk kita sapa teman-teman kita yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, ya. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Kak Kris ternyata semangat ya. Walaupun terlambat kesiangan tapi tetap semangat loh. Harus dong. Nah, Kak Kiki seneng nih. Adik-adik yang di rumah juga nih, ndak boleh tidur malam-malam ya. Harus bangun pagi ya. Jangan lupa baca Alkitab, berdoa tiap hari ya. Nah, tetap sukacita juga tentunya ya. Apalagi pagi ini kita mau beribadah untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa ya Kak ya. Kita awali ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Nah, Kak Kris nih yang tadi belum berdoa, Kak Kris yang pimpin dalam doa ya. Di sini ya Kak. Iya. Adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang malam kami sudah beristirahat Tuhan. Pagi ini Tuhan kami memuji muliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan agar kami bisa, agar firman yang diberitakan bisa menjadi rema buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak Kris, kita memuji Tuhan ya. Iya Kak. Kan tadi aku lupa berdoa ya Kak. Aku baca firman. Hmm. Gimana kalau kita ngajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Wah, bagus itu.
setuju nih ya, biar adik-adik di rumah juga nggak lupa, selalu ingat ya Kak ya. Jangan lupa berdoa setiap hari ya, baca Alkitab setiap hari ya, sehingga kita bisa bertumbuh dalam iman Tuhan ya. Iya Kak. Yuk Kak Kris, kita mau sukacita ya sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Iya Kak Kris, jangan lupa baca kitab suci, berdoa setiap hari, biar kita bertumbuh ya Kak ya, bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan. Kak Kiki, Ya, kita kalau berdoa tiap hari, baca kitab suci, nanti kita dapat apa sih Kak? aduh dapat apa ya? Kak Kris gak tahu dapat apa? Nggak tahu. Kalau kita baca Alkitab, berdoa setiap hari, itu berarti kita mengasihi Tuhan apa enggak Kak Kris? Ngasih itu Kalau kita mengasihi Tuhan ya, kita melakukan perintah Tuhan tentunya. Kita menghargai Tuhan seperti tepat waktu ya, disiplin ya, sukacita. Kalau beribadah juga harus yang sopan ya. Kita berikan hati yang terbaik. Nah, kalau kita sudah memberi yang terbaik, Tuhan tentu mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Seperti kita menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan juga selalu mengasihi kita, menyayangi kita. Nah, kalau kita sudah menyayangi Tuhan, Tuhan sudah menyayangi kita terima berkat Tuhan loh Kak. Kak Kris mau apa enggak terima berkat Tuhan? Mau dong Kak. Wah, adik-adik yang di rumah mau apa enggak terima berkat Tuhan? Pasti mau ya. Berkat Tuhan itu mengalir atas hidup kita. Tentunya ketika kita senantiasa bersyukur dan mengasihi Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, kita siap-siap memuji Tuhan lebih lagi ya, sehingga kita semua bisa menerima berkat dari Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima.
terima berkat Tuhan? Iya, adik-adik yang di rumah pasti juga senang menerima berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu banyak Kak Kris, nggak hanya berkat materi, tapi juga berkat rohani. Juga ya, iya, kesehatan, sukacita. Kita bisa ibadah pagi hari ini walaupun online, itu juga berkat loh Kak. Ya, ya. Kita juga akan terima berkat Tuhan yang lain Kak, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita beri yang terbaik sehingga kita benar-benar mengerti apa yang akan disampaikan, firman yang akan disampaikan oleh kita. Ya Kak ya? Yuk kita mau puji Tuhan ya Kak ya? Kita mau doa Bapa kami ya Pak. Iya, kita mau memuji Tuhan, doa Bapa kami. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh, beri yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ayo adik-adik semua, kita mau lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Katakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
dari yang jahat, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mari adik-adik semua, kita mau bersama-sama berdoa ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Biar Engkau taburi setiap hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Dan berikan kami sukacita untuk kami boleh menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya ini? Ya, pasti kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Kita semua diberkati ya. Nah, senang sekali adik-adik, kakak bisa berjumpa dengan adik-adik semua ya pada hari ini. Dan kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik semuanya fokus mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya adik-adik, buka rambutnya semua ini ya. Nah, kita mau pegang telinga kita. Ya, pegang telinga kita, kita mau katakan, hai telinga, kita mau mendengarkan dengan baik. Ya, seperti itu. Yuk kita pegang lagi telinga kita mau katakan, hai telinga, ya, kamu harus mendengarkan dengan baik. Ya adik-adik ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita mau fokus. Kita mau belajar adik-adik tentang disiplin, ya. Adik-adik, apa yang ada di benak adik-adik atau ada dalam pikiran adik-adik mengenai kata disiplin? Ya. Atau mungkin ada yang takut mendengar kata disiplin adik-adik? Wah, kalau mungkin disiplin itu sebuah kata yang menyeramkan? Ya, disiplin itu aku harus begini kak, disiplin itu aku harus begitu kak. Aku kan nggak mau bebas ya. Aku nggak mau melakukan sesuatu yang diatur-atur kak. Nah, disiplin itu adalah ya sebuah rasa taat dan patuh pada aturan adik-adik. Ya, pada hari ini kita mau belajar tentang disiplin beribadah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik sebelumnya kakak mau cerita ini ya adik-adik ya. Sebelum ya adik-adik ya mendengarkan ibadah online adik-adik ya. Sebelum mendengarkan ibadah online pasti awalnya adik-adik ya akan melihat itu ada tulisan, ada peraturan-peraturannya ya. Adik-adik bisa melihat yang pertama adik-adik, tidak boleh sambil makan adik-adik ya. Ya, tidak boleh sambil makan. Kenapa dibuat peraturan seperti itu adik-adik? Nah, itu ada maksud dan tujuannya. Ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan adik-adik, ya, kita ya tidak boleh sambil makan, ya, tidak sopan adik-adik. Ketika kita melihat, kita beribadah mendengarkan firman Tuhan, menyanyi dengan bersama beribadah dalam Tuhan, kita tidak boleh sambil makan. Itu tidak sopan adik-adik, ya. Nah, yang kedua, kita harus memakai baju yang rapi, ya. Yang masa kita datang kepada Tuhan, ya kita bangun tidur ya, masih mukanya masih belepotan semua ya, kita belum mandi, jangan gitu ya adik-adik ya. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus rapi, harus cantik, harus ganteng adik-adik ya, supaya kita menghormati Tuhan. Nah, ada juga ini peraturan, tidak boleh membawa mainan. Nah, ini adik-adik ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, jangan mainan ya, bawa mainan ke sana sini, ini mainan ya. Wah, kenapa tidak boleh bawa mainan? Karena kita bisa tidak fokus adik-adik. Ya, mainannya disingkirkan dulu adik-adik ya. Jadi kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Lalu ada lagi, kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya, karena ketika kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, ya, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, ya. Dan lalu ada lagi, kita harus fokus antusias mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita harus fokus ya mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mendengarkan dengan baik dan kita harus melakukannya. Dan
peraturan itu tidak dibuat dengan begitu saja, tapi ada tujuannya adik-adik, supaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan hati kita. Nah adik-adik, disiplin beribadah ya adik-adik, sadar atau tidak ya adik-adik, dalam setiap hari ini kita sudah dilatih ya oleh orang tua kita, setiap harinya kita diajari berdisiplin ya. Disiplin ketika kita mau tidur ya, kita harus apa adik-adik ya, kita harus cuci kaki, cuci muka ya, biar tidurnya enak. Terus kita harus berdoa dulu ya. Nah juga kalau kita mau makan apa seperti itu ya, harus makan yang sehat-sehat, tidak boleh makan yang makan apa, minum es terus ya, nanti kita bisa sakit seperti itu. Demikian juga ketika kita di sekolah adik-adik, guru mendisiplinkan kita. Jika kita terlambat sekolah atau kita tidak mengerjakan tugas, kita akan mendapat hukuman adik-adik. Nah semua itu ya diberikan agar kita menjadi taat adik-adik ya. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita perlu melatih untuk mendisiplinkan rohani kita. Yuk adik-adik, kita mau buka kitab kita mau membaca kitab, kita mau buka di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b. Yuk kita buka ya kitab kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b. Oke, kita buka dan kita baca. Latihlah dirimu beribadah. Dan kita lanjut ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah adik-adik ya. Nah, kalau kita beribadah ada beberapa cara untuk kita beribadah adik-adik. Kita bisa bernyanyi memuji Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab ya, apalagi kita bisa bertepuk tangan, kita bisa menari buat Tuhan. Nah itu cara-cara kita beribadah kepada Tuhan adik-adik ya. Selama masa pandemi ini adik-adik, kita tidak bisa beribadah di gereja adik-adik. Nah, akan tetapi ibadah itu tidak hanya bisa dilakukan di gereja adik-adik, tapi di rumah adik-adik juga bisa melakukannya. Baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun adik-adik. Ketika kita misalkan di rumah membaca Alkitab, kita bersaat teduh dengan keluarga kita beribadah adik-adik ya. Kita di sekolah bersama teman kita juga bisa beribadah adik-adik. Nah adik-adik, yang penting ya, ketika kita beribadah kita harus menyiapkan hati kita untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik, Kak Kes mau cerita ya. Beberapa waktu yang lalu kakak bersama kakak-kakak guru yang lain berkunjung ke rumah adik-adik ya, untuk membagikan bingkisan. Nah, lalu kakak tanya sama adik-adik ya, ada beberapa adik-adik yang kakak tanya, masih mengikuti ibadah online apa enggak nih ya, kakak tanya gitu adik-adik ya. Ada yang jawab adik-adik, aduh Kak, aku enggak ikut ibadah. Terus kakak tanya, lu kenapa kamu enggak ikut ibadah? Aku sibuk Kak. Aduh, aku enggak sempet Kak, aku enggak punya waktu. Aduh, Kak Kes yang mendengar itu rasanya, aduh gimana ya adik-adik ya, sedih sekali ya. Kok sampai ya adik-adik enggak ikut ibadah online ya. Aduh gimana ini ya, Kak Kesa sedih sekali ya. Ada yang ibadah itu harus diingatkan, orang tua juga ada adik-adik ya. Aduh, kalau tidak diingatkan orang tua tidak ikut ibadah online ya. Kenapa adik-adik tidak ikut ibadah online ya? Ada yang main HP, waktunya digunakan, dihabiskan untuk bermain game adik-adik. Aduh gimana ini, sedih sekali ya. Padahal adik-adik ibadah online itu kurang lebih cuma 30 menit saja ya. Satu hari itu ada 24 jam adik-adik ya.
Dan kita mau adik-adik, Kak Kes yang mau adik-adik sempatkan waktu buat Tuhan, berdoa buat Tuhan, ya, setiap harinya membaca Alkitab, ya. Karena tadi puji-pujinya dikatakan ya, baca kitab suci, doa tiap hari, seperti itu. Kalau kita mau tuh buat adik-adik, ya. Nah, kalau kita melakukan semuanya itu, kita akan menerima berkat dari Tuhan, adik-adik. Berkat akan kita terima, adik-adik. Nah, ada juga adik-adik, ya. Nih, ada juga diingatkan orang tua dulu baru beribadah, ya. Tapi ketika orang tuanya tidak menemani, ya, orang tuanya lagi pergi, ibadah itu dicepetin adik-adik. Jadi cuma pujian saja, firmannya dilewati biar cepat selesai, ya. Aduh, orang tuaku kan nggak tahu, mamaku nggak tahu, papaku nggak tahu. Yang penting aku ibadah online, ya. Tapi tidak sampai selesai, adik-adik. Yang penting lihat pujiannya saja, nah, lalu dicepetin, ya, cepat selesai dan cepat main gamenya. Aduh, adik-adik, Kak Kes sedih sekali. Tapi adik-adik, tidak semuanya, ya. Ada juga, ya, kesaksian dari mamahnya, ya. Ada adik-adik juga yang sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan, loh, ya. Dia tidak perlu diingatkan orang tua, sudah bangun sendiri. Ketika ibadah online jam 9 pagi-pagi sudah bangun, sudah mandi, sudah siap untuk beribadah, ya. Ketika memuji Tuhan sungguh-sungguh, tepuk tangan, ya tepuk tangan, adik-adik. Ketika ada gerakan melompat, dia melompat, adik-adik, ya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ya. Bahkan kalau ada yang suruh membuat aktivitas juga membuat, ya, itu luar biasa. Kakak pengen adik-adik, ya, adik-adik semuanya menyempatkan waktu buat Tuhan, ya. Disiplin beribadah, disiplin rohani, adik-adik. Nah, berguna, ya, untuk kita sendiri, adik-adik, ya, supaya kita menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak perlu diingatkan orang tua, karena ada 3 manfaat yang kita bisa dapatkan, adik-adik, ya. Yang pertama, kalau kita semakin disiplin beribadah, yang pertama kita semakin mengenal Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, adik-adik, ya percuma, adik-adik, ya. Kita harus setiap hari membaca Alkitab, ya. Kita gunakan waktu, meskipun satu hari itu hanya 1 pasal aja, tidak apa-apa, adik-adik, ya, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena kalau kita tidak membaca firman Tuhan, ya, kita tidak akan mungkin mengenal Tuhan, adik-adik. Kita akan tidak tahu kebenaran apa yang ada di dalam Alkitab ini, adik-adik. Dan kalau kita tidak pernah berdoa, kita juga tidak pernah bisa mendengar apa, adik-adik? Suara Tuhan, ya. Jadi kita bisa semakin mengenal Tuhan. Dan yang kedua, kita akan bisa semakin menikmati kasih Tuhan, adik-adik. Nah, ketika kita, ya, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersaat teduh, adik-adik. Ketika kita menyembah Tuhan, kita boleh merasakan bahwa hadirat Tuhan, kita bisa menikmati kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap kita, adik-adik, ya. Lalu kita semakin mengalami penyertaan Tuhan, adik-adik. Tuhan akan melihat kita. Kita percaya Tuhan bukan Tuhan yang tidak melihat, adik-adik. Tuhan pasti melihat apa yang kita kerjakan, ya. Anak yang setia, anak yang taat, Tuhan pasti melihat, dan Tuhan akan menyertai dan memberkati. Seperti lagu tadi Kak Kesia sama Kak Kiki, ya. Seperti lagu yang dibawakan Kak Kiki sama Kak Kris, ya. Karena Tuhan sayang padaku, maka berkat akan kita terima, adik-adik. Adik-adik mau terima berkat dari Tuhan? Pasti semuanya mau, ya, adik-adik. Nah, untuk itu kita harus berdisiplin rohani, kita berdisiplin di dalam beribadah, adik-adik, ya. Ayo adik-adik, Kak Kesia ngajak adik-adik semuanya untuk adik-adik taat, setia beribadah kepada Tuhan, ya, adik-adik. Nah, ya, kemarin adik-adik, ya, Kak Kesia lihat nonton TV, adik-adik. Lihat berita yang membuat Kak Kesia ini, aduh, sedih sekali rasanya, benar-benar sedih. Kenapa? Di berita itu diberitakan bahwa ada rehabilitasi anak kecanduan
HP. Aduh Tuhan, Kak Kesa sedih sekali ya. Nah, itu dikatakan itu usia 11 sampai 15 tahun ya. Seperti itu. Kenapa adik-adik? Iya, karena itu adik-adik waktunya dibuat ya, dihabiskan untuk mainan ya, mainan game. Aduh adik-adik. Ya, Kak Kesa sendiri tahu adik-adik ya, kalau adik-adik bermain itu ya game, pasti emosinya luar biasa ya. Wah, kudunya apa ya? Aku harus menang atau harus apa seperti itu. Jadinya emosi ya. Jadi terpengaruh ya, jiwanya itu terpengaruh. Jadi ini ada tempat khusus untuk rehabilitasi anak-anak yang kecanduan. Aduh adik-adik ya, Kak Kesia inginkan ya adik-adik AKG tidak seperti itu ya, karena itu berbahaya sekali adik-adik ya, mengganggu jiwa adik-adik semuanya ya. Kalau mainan HP ada waktunya adik-adik ya, mainan 1 jam 2 jam udah cukup, berhenti dulu. Kalau jangan sampai ya, dari pagi sampai malam kalau tidak disuruh berhenti, tidak berhenti ya. Aduh adik-adik, nanti bisa sakit adik-adik, matanya bisa sakit ya, nanti jiwanya bisa sakit ya, sekolahnya tidak fokus. Aduh adik-adik ya, untuk itu adik-adik yang ada di rumah ya, gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar ya. Segala sesuatu ada waktunya, gunakan dengan baik ya. Ya, kalau kita mempunyai kebiasaan buruk nih adik-adik ya, kita suka bangun terlambat, kita tidurnya sampai malam-malam ya. Tidur malam bukan karena mengerjakan tugas rajin belajar, tapi karena main game, sampai bangunnya terlambat, sampai ke sekolahnya terlambat, sampai datang beribadah kepada Tuhan terlambat adik-adik ya. Nah, kita mau mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk itu, kita mau menjadi anak yang taat dan mau menjadi anak yang baik. Nah adik-adik, kalau kita mau sukses dan berhasil ya di masa depan, kita juga harus mau disiplin mulai dari saat ini ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau sukses, adik-adik mau berhasil ya, kuncinya kita harus mau disiplin ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita ingin sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menjadi anak yang baik. Kita mau berdisiplin, melatih diri kita mau lewat doa, kita mau lewat saat teduh kita ya. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Meskipun banyak tantangan adik-adik, tantangan di luar banyak sekali ya. Ketika kita mau ini membaca Alkitab, saatnya membaca Alkitab. Waduh, tapi TV-nya bagus sekali. Aduh, kartunya bagus sekali ya. Aduh, itu merupakan tantangan adik-adik. Terus temennya datang ngajak main. Aduh, itu tantangan dan godaan ya. Tapi kita mau harus taat kepada Tuhan. Oh, sebentar aku baca Alkitab dulu, aku baca firman Tuhan dulu ya. Aku mau beribadah online dulu, TV-nya nanti dulu, main gamenya nanti dulu ya. Kita tunda dulu untuk kita mengutamakan Tuhan dulu ya. Asalkan kita mau, rindu dan haus adik-adik ya, pasti Tuhan akan memampukan setiap kita. Amin. Ya adik-adik. Nah kita mau adik-adik ya nanti membuat kreativitas ya. Ini Kak Kesia punya gambar. Nah seperti ini adik-adik ya. Ini gambar apa adik-adik? Ini gambar rumah Tuhan ya adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik di rumah bisa membuat seperti ini, bisa menggambar di kertas apapun atau menggunakan kertas lipat ya, membuat gambar rumah seperti ini ya adik-adik. Lalu kita tulis ya ayat yang ada di bawah ini ya. 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Lalu kita kasih nama kita masing-masing. Di sini seperti ini. Kak Kesia ya. Lalu di dalam rumahnya, di dalam rumah Tuhan itu kita tulis aktivitas kita, kegiatan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Menyanyi, berdoa, membaca Alkitab, mendengar firman, bahkan kita bisa bertepuk tangan juga memuji Tuhan. Boleh dihias, boleh diwarnai ya. Nanti setelah adik-adik membuat seperti ini, difoto ya, lalu dikirimkan di grup kelas
Akega, ada kelas Esra, kelas Nehemia, Yesaya maupun Tunas ya adik-adik ya. Nah, Kak Kesia ingin adik-adik semuanya aktif ya membuat kreativitas ini. Nah, puji nama Tuhan ya adik-adik. Yuk semuanya kita mau sama-sama berdoa untuk kita mengakhiri firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, biar Engkau memampukan setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh menjadi anak yang taat Tuhan, untuk kami boleh belajar disiplin beribadah. Tuhan, meskipun tantangan dan godaan Tuhan banyak sekali, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan setiap anak-anak-Mu untuk boleh Tuhan menjadi anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Gimana ini kabarnya? Baik. Iya, puji Tuhan, baik, sehat ya. Ya. Oke, selama masa pandemi ini kita kan udah lama tidak sekolah minggu ini. Apa harapannya Alvin untuk ibadah sekolah minggu? Ya, Alvin pengen memuji Tuhan, pengen kumpul sama teman-teman memuji Tuhan. Pasti kepingin ibadah sekolah minggu lagi ya? Iya. Iya. Ya, kita berdoa ya Alvin sama Anabel supaya masa pandemi ini cepat berlalu. Supaya kita bisa ibadah sekolah minggu lagi. Oke? Oke. Iya, tetap jaga kesehatan ya. Iya, Kak. Tetap ikut ibadah online. Oke? Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman yang sudah disampaikan oleh Kak Kesia itu boleh menjadi bekal buat adik-adik semua. Boleh adik-adik lakukan ya. Kita semua juga akan melakukan yang terbaik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat tayangan dokumentasi yang ada tadi. Nah, itu adalah dokumentasi beberapa waktu yang lalu ketika kakak-kakak Akega, kakak-kakak guru Akega membagikan berkat bingkisan untuk adik-adik semua. Nah, tayangan ini adalah sebagian dari dokumentasi yang ada. Untuk dokumentasi yang sebagian lagi akan ditayangkan di minggu yang akan datang. Nah adik-adik jangan lupa untuk mengikuti ibadah online setiap minggunya, baik dari Akega, Supergroup maupun Number. Linknya akan dibagikan di WA grup kelas masing-masing. Nah adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan harus dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, selalu memakai masker. Nah, kita memakai masker seperti ini ya Kak ya. Ya, menutup hidung hingga dagu. Yang ketiga, menjaga jarak. Ya, menjaga jarak minimal 1 hingga 1,5 meter ya Kak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah Kak Kris, mengurangi mobilitas itu apa ya Kak Kris? Nah, mengurangi mobilitas itu adalah kita tidak beraktivitas di luar rumah. Jadi kita di rumah aja Kak. Oh iya. Nah adik-adik yang ada di rumah, itu tadi pengumuman yang sudah kakak sampaikan. Kita kembali bertemu di ibadah online selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.